Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifka Yudra, PM 233510435. Di sini saya akan mengerjakan tugas membaca e-book untuk pertemuan 5 di mata kuliah pengenalan pemrograman mobile. Langsung aja. Bab satunya ada Philosophy of Bricks. Nah, ini arsitektur React Native. Nah, capaian pembelajarannya terus memahami perbedaan fundamental antara pengembangan native hybrid dan cross platform, menjelaskan arsitektur bridge dan evolusi menuju JSI atau JavaScript interface, menganalisis peran ekosistem Expo dalam pengembangan aplikasi modern, terus menyiapkan lingkungan pengembangan yang robust dan standar industri, memahami siklus hidup atau life cycle, aplikasi React Native, dan inisiasi hingga rendering. Yang pertama ada native versus hybrid versus cross-platform, the battle royale. Nah, dalam dunia pengembangan aplikasi mobile, kita sering dihadapkan oleh dilema klasik yang mirip dengan memilih konsol gaming. Apakah kita harus setia pada satu platform eksklusif atau mencari solusi yang bisa dimainkan di mana aja? Pengembangan natif adalah pendekatan puris di mana kita menulis kode khusus untuk setiap sistem operasi, yaitu Swift atau Objective-C untuk iOS dan Kotlin atau Java untuk Android. Pendekatan ini memberikan performa yang sangat maksimal karena kode berinteraksi langsung dengan hardware tanpa perantara, ibarat bermain game PC dengan spesifikasi sultan yang dioptimalkan penuh, namun kelemahannya sangat jelas dan menyakitkan bagi dompet serta waktu, yaitu kita harus membangun dua aplikasi terpisah dengan sistem developer yang berbeda. Bayangkan jika sebuah startup harus mengkaji dua divisi engineering hanya untuk menunjukkan satu produk. Yang sama tentu ini adalah mimpi buruk bagi efisiensi anggaran. Selain itu, sinkronisasi fitur antara versi Android dan iOS seringkali menjadi masalah logistik yang rumit karena perbedaan kecepatan perkembangan di kedua tim tersebut. Di sisi lain spektrum, kita mengenal pendekatan hybrid yang pada dasarnya adalah penipuan visual yang cukup cerdik untuk seringkali mengecewakan dari segi performa. Aplikasi hybrid sebenarnya hanyalah sebuah website yang dibungkus dalam cangkang aplikasi atau web view. Mirip seperti membuka situs web di browser tetapi tanpa address di bar di bagian atasnya. Teknologi seperti Ionic, lalu PhoneGap, Cordova mempopulerkan metode ini karena kemudahannya. Jika kamu bisa membuat website dengan HTML, CSS, dan JavaScript, maka kamu bisa membuat aplikasi mobile. Sayangnya, karena ini hanyalah browser yang menyamar, akses ke fitur natif seperti kamera atau sponsor seringkali terasa lambat dan penuh bug. Pengguna akan sering menyadari bahwa aplikasi tersebut tidak terasa nyata karena animasi yang patah-patah dan respons sentuhan yang kurang posisi dibandingkan aplikasi asli. Rasanya seperti memainkan game AAA tapi lewat layanan streaming dengan koneksi internet yang putus nyambung, sangat tidak memuaskan. Kemudian hadirlah cross platform native. Nah, kategori ini di mana riset natif dan kompetitornya seperti Flutter, Brahta, Bratahta sebagai solusi jalan tengah yang paling masuk akal saat ini. Berbeda dengan hybrid yang hanya menampilkan halaman web. React Native benar-benar merender komponen UI asli milik sistem operasi. Sehingga tombol yang kamu lihat di layar tombol natif Android atau iOS yang sesungguhnya filosofisnya adalah learn once, write anywhere, yang berarti kita menggunakan satu basis kode JavaScript untuk mengendalikan dua platform sekaligus tanpa kehilangan feel aplikasi aslinya. React Native tidak sekedar membungkus website, melainkan bertindak sebagai dalang yang memerintahkan sistem operasi untuk menggambar antarmuka sesuai keinginan kita ini. Memberikan keseimbangan antara efisiensi satu tim, satu bahasa, dan kualitas pengalaman pengguna hampir setara dengan aplikasi native murni. Mengapa React Native lebih unggul dibandingkan Flutter dalam konteks tertentu, atau mengapa ia masih bertahan dengan
Meski teknologi baru bermunculan, jawabannya terletak pada ekosistem JavaScript yang sudah menjadi bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Yang artinya kolam talenta developernya sangat luas dan melimpah. Jika kamu sudah menguasai React untuk web, transisi ke React Native terasa sangat natural karena pola pikir komponen dan manajemen datanya hampir identik. Selain itu, raksasa teknologi seperti Meta, Facebook, atau Microsoft dan Spotify berinvestasi besar-besaran untuk menjaga teknologi ini tetap relevan dan performan. Komunitas yang besar juga berarti jika kamu menemui error yang aneh, kemungkinan besar sudah ada orang lain yang menyelesaikannya dan memposting solusinya di Stack Overflow atau di GitHub. Ini adalah faktor survival yang penting bagi teknologi open source agar tidak mati di telan zaman. Namun kita harus jujur bahwa pendekatan cross-platform ini bukanlah sihir yang sempurna tanpa celah sama sekali, melainkan sebuah seni kompromi teknik. Ada di kalanya yang tetap perlu menulis sedikit kode native atau Swift Kotlin untuk fitur yang sangat spesifik atau membutuhkan performa ekstrim, selain pemrosesan audio real time atau grafis 3D tingkat tinggi. React Native memungkinkan kita untuk mencampur kode JavaScript dengan modul native, sebuah konsep yang memberikan fleksibilitas luar biasa jika kita mentok dengan keterbatasan JavaScript. Jadi meskipun fleksibilitas bisa jika kita mentok keterbatasan jadi meskipun pintu darurat untuk mengakses kekuatan penuh perangkat jika diperlukan pemahaman tentang trade-off inilah yang membedakan seseorang engineer yang bijak dengan junior yang hanya fanatik pada satu hal. Nah, kesimpulan itu memilih arsitektur bukanlah mencari tentang mana yang terbaik secara absolut, melainkan mana yang paling tepat untuk konteks proyek dan sumber data daya yang kita miliki. Nah, untuk mahasiswa atau founder startup yang memiliki memvalidasi ide secepatnya mungkin ke pasar Android dan iOS sekaligus, karena React Native adalah senjata pemungkas yang paling efisien. Nah, yang kedua ada Under the Hard Brakes, Thirds, and GSI. Nah, ini nih untuk memahami bagaimana React Native bekerja, kita perlu membayangkan sebuah komunikasi yang terjadi antara dua dunia yang terpisah total, dunia JavaScript dan dunia native atau tempat HP bekerja. Secara default, kedua dunia ini tidak saling mengerti bahwa satu sama lain bahasa satu sama lain. Nah, JavaScript tidak paham apa itu UI view di iOS dan Android tidak peduli dengan apa itu arrow function di JS. Dalam arsitektur lama React Native, sebelum era baru, solusi untuk masalah ini adalah sebuah mekanisme yang disebut the bridge atau jembatan. Bayangan bridge ini sebagai seseorang penerjemah yang sibuk berlari bolak-balik mengantarkan pesan antara dua orang yang tidak bisa saling bicara. Setiap kali ingin mengubah warna latar belakang di aplikasi JavaScript harus menulis pesan pembungkusnya dan mengirimkan lewat jembatan ke sisi native. Nah, proses proses pengiriman pesan ini menggunakan format yang disebut JSON serialization. Nah, ini nih yang secara teknis mirip dengan mengubah objek kompleks menjadi teks panjang agar bisa dikirimkan. Ketika peran JSON sampai di sisi native, pesan tersebut harus dibongkar atau deserialisasi, dibaca, kemudian perintahnya dieksekusi oleh sistem operasi untuk memperbaharui layar. Proses bungkus-membungkus, serialisasi, dan bongkar-membongkar derealisasi ini memakan waktu yang sumber daya komputasi yang tidak sedikit jika dilakukan jutaan kali per detik. Inilah yang sering menjadi penyebab utama aplikasi React Native zaman dulu terasa lag atau patah-patah saat melakukan animasi kompleks atau scroll cepat. Jembatan macet karena terlalu banyak truk yang mencoba melewati di waktu yang bersamaan menciptakan kemacetan lalu lintas digital. Selain masalah serialisasi, React Native beroperasi menggunakan sistem threading yang memisahkan tanggung jawab kerja jalur berbeda-beda agar UI utama tidak macet. Ada tiga thread utama untuk yang harus kamu kenal. Main thread atau UI thread yang memiliki oleh sistem operasi yang menangani tampilan JavaScript thread, tempat kode berjalan, dan shadow thread yang menghitung tata letak layout
masalah sering muncul karena JavaScript third dan main third bekerja secara sinkron. Artinya mereka tidak terlalu sinkron dalam waktu nyata. Kadang layar terlihat putih kosong sesaat karena pesan dari JS third belum sampai ke main third lewat jembatan yang macet tadi. Ketidaksinkronan ini adalah harga mahal yang harus dibayar demi fleksibilitas JavaScript. Namun, kabar baiknya adalah dunia React Native telah berevolusi dengan diperkenalkannya arsitektur baru yang bernama JSI, JavaScript Interface. Nah, JSI ini adalah game changer yang menghapuskan konsep jembatan lambat tadi dan menggantikannya dengan komunikasi langsung dengan GSI. Kode JavaScript kita bisa memegang referensi langsung ke objek C++, bahasa yang dimengerti oleh mesin native, seolah-olah JavaScript memiliki kekuatan super untuk menyentuh memori native secara langsung. Analogi mudahnya, jika kita harus mengirim surat lewat kantor pos atau the bridge untuk menyuruh teman menyalakan lampu, sekarang kita hanya kendali teknis GSI untuk menyalakan lampu sendiri tanpa secara lisan. Nah, ini menghilangkan kebutuhan untuk serialisasi JSON yang berat, membuat komunikasi antar JS dan native menjadi ribuan kali lebih cepat dan efisien. Nah, bersama dengan JSI hadir juga konsep Fabric, sistem rendering baru dan turbo modules yang semakin memperkuat fondasi performa React Native modern. Nah, Fabric memungkinkan UI untuk dirender secara sinkron jika diperlukan, memprioritaskan interaksi pengguna di antar tugas-tugas yang lain yang kurang penting, sehingga masalah blank space saat scrolling bisa diminimalisir. Turbo Modules menggunakan aplikasi untuk membuat modules native saat dibutuhkan saja, atau lazy loading. Nah, ini buat memuat semuanya di awal yang membuat aplikasi lambat terbuka dengan arsitektur baru ini. Nah, batas performa antara aplikasi React Native aplikasi native murni menjadi semakin tipis. Bahkan nyaris tidak bisa dibedakan oleh mata telanjang. Sebagai developer zaman now, memahami pergeseran The Bridge ke JSI ini penting agar kita tahu mengapa kode kita bisa berjalan begitu mulus. Meskipun detail teknis C++ dan threading ini mendengar mengintimidasi, kalian tidak perlu menulis kode C++ secara manual untuk menikmati kelebihannya. Komunitas dan tim inti React Native membungkus kemitraan ini di balik API yang rapi, sehingga kita tetap bisa menulis JavaScript yang bersih dan elegan. Poin pentingnya adalah memahami bahwa di balik kemudahan view dan teks yang kita tulis, ada orkestrasi rumit yang menjadi untuk memastikan performa tetap terjaga. Pengetahuan arsitektural ini berguna saat kalian harus melakukan debugging masalah performa di aplikasi skala besar nanti. Jangan hanya jadi kader yang mengetik, jadilah engineer yang paham mesin apa yang sedang kalian kendarai. Lanjut yang nomor 3, di sini ada the ecosystem the cheat code. Jika, jika React Native adalah mesin mobil balap yang canggih, namun rumit untuk dirakit, maka Expo adalah mobil yang sudah dirakit lengkap, terus dituding dan siap gaspol langsung dari showroom. Dulu memulai proyek React Native murni sering disebut dengan bare workflow adalah mimpi buruk bagi pemula karena kita harus menginstal Android Studio, Xcode, CocoaPods, dan bergelut dengan konfigurasi Gradle yang sering error tanpa alasan jelas. Expo hadir untuk menyelesaikan penderitaan ini dengan menyediakan seperangkat alat toolchain yang mengabstraksi kerumitan konfigurasi natif disebut dengan Expo. Kita tidak perlu menyentuh folder Android atau iOS sama sekali di awal pengembangan karena Expo yang akan mengurusnya untuk kita. Ini seperti menggunakan cheat code dalam game untuk melewati tutorial yang membosankan dan harus masuk ke sesi utamanya. Salah satu fitur ajaib ekosistem adalah aplikasi Expo Go.
Sebuah aplikasi yang bisa kamu unduh di Google Play atau App Store di HP fisikmu. Expogo berfungsi sebagai kontainer atau wadah yang menjalankan kode JavaScript yang kamu tulis di laptop secara real-time tidak perlu kabel data selama satu jaringan WiFi. Bayangkan betapa cepatnya proses developmentmu karena ubah warna tombol di VS Code, tekan simpan, dan boom, tampilan di HPmu berubah dengan hitungan milidetik berkat fitur fast refresh ini. Membahas waktu compile yang biasanya memakan waktu bermenit-menit ini di pengembangan natif konvensional menjadi nyaris nol bagi mahasiswa yang laptopnya memiliki spesifik kentang. Expogo adalah penyelamat karena beban kompilasi yang berat tidak terjadi di laptop melainkan dijalankan oleh engine yang sudah ada dalam Expogo tersebut. Namun Expo bukan hanya soal kemudahan di awal, mereka juga menyediakan layanan cloud yang disebut IaaS atau Expo Application Service yang sangat powerful untuk skala industri. IaaS build memungkinkan kita untuk membuat file instalasi aplikasi atau APK Android untuk IPA untuk iOS. Nah, di server milik Expo, bukan di laptop kita sendiri. Ini artinya kamu bisa membuat aplikasi iOS meskipun kamu menggunakan laptop Windows atau Linux. Sesuatu yang mustahil dilakukan jika menggunakan cara tradisional tanpa memiliki MacBook. IIS bertindak sebagai pabrik jarak jauh yang menerima pesanan kode kita, merakitnya dengan mengirimkan kembali tautan untuk mengunduh aplikasi yang sudah jadi. Nah, fitur ini mendemokrasi pengembangan aplikasi mobile, memastikan bahwa setiap pun bisa merilis aplikasi ke App Store tanpa terhalang tembok eksklusivitas perangkat keras Apple. Nah, selain itu, Expo memiliki OTA over the air updates. Nah, ini nih yang memungkinkan kita untuk mengirim perbaikan bug atau fitur baru langsung ke HP pengguna tanpa harus menunggu proses review dari Apple atau Google yang lama. Bayangkan ada bug kritis di aplikasimu yang membuat aplikasi crash. Dengan OTA update, kamu bisa memperbaiki kode JS-nya, mengirim update via IIS update, dan saat pengguna membuka aplikasi berikutnya, perbaikan itu sudah terunduh otomatis. Nah, tentu saja ada mitos yang mengatakan bahwa Expo terbatas atau Expo tidak bisa mengakses fitur native tertentu. Tetapi ada, tetapi itu adalah masa lalu yang sudah tidak relevan dengan fitur config plugins atau pre-build. Expo sekarang bisa menggunakan hampir semua library native yang ada di dalam ekosistem React Native, bahkan yang membutuhkan pengeditan kode native sekalipun. Nah, konsep ini disebut dengan Continuous Native Generation atau CNG, di mana folder native Android dan iOS tidak disimpan permanen di proyek kita, tetapi dibuat ulang atau di generate setiap kali kita mau melakukan build. Nah, jadi untuk mata kuliah ini dan mungkin untuk sebagian besar karir profesional nanti kita akan menggunakan Expo Manage Workflow sebagai standar utama, bahkan bukan karena kita malas, tapi karena kita cerdas untuk alat yang memaksimalkan produktivitas, meminimalkan sakit kepala yang tidak perlu. Industri saat ini sudah bergeser, banyak perusahaan besar migrasi ke Expo karena kemudahan maintenance, jangka panjangnya yang menggunakan Expo, berarti kita bisa di atas bahu raksasa memanfaatkan infrastruktur kelas dunia untuk membangun aplikasi kita sendiri. Mari kita manfaatkan kaki tangan canggih ini untuk membangun sesuatu yang hebat. Terus yang keempat ada environment setup strategi atau mice in place. Nah, ini nih sebelum kita masuk mulai memasak kode yang lezat, kita perlu melakukan mice and place, istilah kuliner Prancis yang berarti menempatkan segalanya pada tempatnya dalam konteks programming. Nah, ini berarti menyimpan development atau environment untuk lingkungan kerja yang stabil agar kerja kita tidak terganggu oleh error konfigurasi saat sedang asik coding. Komponen pertama yang terpenting yang harus diinstal adalah Node.js yang berfungsi sebagai mesin untuk menjalankan JavaScript di luar browser.
Pilihlah versi LTS atau long term support karena versi ini adalah yang paling stabil dan didukung oleh mayoritas library di ekosistem React Native. Jangan tergiur menggunakan versi terbaru atau keren karena ganjil kecuali kamu siap menghadapi ketidakstabilan dan fitur eksternal eksperimental. Selanjutnya kita membutuhkan Git, sistem pengontrol versi yang bertindak sebagai save point atau mesin waktu untuk kode kita. Tanpa Git, satu kesalahan fatal bisa menghapus kerja kerasmu selama seminggu tanpa jejak dan itu adalah tragedi yang harus dihindari. Membiasakan diri melakukan commit atau menyimpan perubahan secara rutin bukan hanya best practice tapi juga ketika dasar dalam bekerja tim selalu untuk menggunakan Mac OS disarankan menginstal Watchman, sebuah alat buatan Facebook yang bertugas memantau perubahan file di hard drive. Watchman bekerja jauh lebih cepat daripada pemantau file standar, memastikan bahwa kamu menekan tombol save. Simulator langsung bereaksi tanpa jeda yang menyebalkan. Pemilihan code editor atau ide juga sangat krusial dan standar industri saat ini lebih jauh pada Visual Studio Code atau VS Code. VS Code bukan sekedar editor teks, tapi sebuah ekosistem yang bisa diperkuat sebagai extension bermanfaat seperti IS7 Plus, React, Redux, React Native, Snipes untuk mempercepat pengetikan dan preter untuk merapikan kode secara otomatis. Nah, meskipun kita menggunakan Xpogo di HP fisik, memiliki emulator Android Virtual Drive atau simulator iOS simulator di laptop tetaplah penting untuk pengujian cepat. Simulator memungkinkan kita untuk melihat bagaimana aplikasi berjalan di berbagai ukuran layar versi OS berbeda tanpa perlu membeli 10 HP berbeda. Namun perlu diingat bahwa menjalankan emulator membutuhkan RAM yang besar minimal 8 GB disarankan 16 GB. Nah, jadi laptopmu mulai terasa seperti mau terbang, kipas berbunyi kencang, kembalilah menggunakan HP fisik. Keseimbangan antara penggunaan simulator dan the real device adalah kunci menjaga kesehatan laptop dan kewarasan developer. Terakhir kita perlu memastikan Expo sudah dibuat dan terhubung melalui CLI dan terminal kita. Melakukan npx Expo login adalah langkah awal untuk menghubungkan lingkungan lokal kita dengan layanan Cloud Expo yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, menyiapkan lingkungan kerja makin terasa membosankan dan teknis seperti menyusun kabel sebelum konser musik dimulai. Tapi ini adalah fondasi dari segalanya. Lingkungan yang rapuh menghasilkan frustasi yang tidak berujung. Sementara lingkungan yang robust membuat proses coding menjadi mengalir dan menyenangkan. Terus lanjut yang kelima dari React Native Lifecycle atau From Zero to Pixel. Nah, ini pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dalam jeda waktu per sekian detik antara saat kamu mengetuk icon aplikasi hingga tampilan pertama muncul. Nah, ini memahami siklus hidup atau life cycle. Ini inisialisasi aplikasi React Native adalah kunci untuk mengoptimalkan performa awal atau startup time. Semuanya dimulai ketika sistem operasi Android atau iOS membuat native binary aplikasi ke dalam memori mirip seperti menyalakan mesin mobil. Nah, pada tahap ini main thread atau DUI thread, nah ini aktif dan mulai menyiapkan wadah kosong atau prop view. Nah, tempat aplikasi React Native yang digambar nantinya di saat yang sama. Nah, JavaScript Engine. Langkah kedua itu adalah pemuatan JS bundle, yaitu satu file raksasa yang berisi seluruh kode JavaScript beserta semua library yang kita gunakan. Nah, inilah mengapa aplikasi menjadi penting semakin besar kode kita. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat dan mempersing bundle ini adalah disinilah JavaScript mulai bekerja keras. Membaca instruksi
demi instruksi dan untuk mengeksekusi logika di awal aplikasi. Jika kita menaruh terlalu banyak logika berat di fase inisiasi ini, aplikasi akan terasa lambat, terbuka, atau menampilkan layar putih atau white screen of death terlalu lama. Karena itu, praktik terbaiknya adalah melakukan pembuatan data berat secara lazy atau belakangan setelah UI pertama muncul. Nah, setelah JavaScript terdeteksi, dimulailah proses pembentukan pohon di mana React mulai menyusun hierarki komponen virtual atau virtual DOM. Nah, ini React akan menentukan halaman home beserta komponen anak-anaknya seperti tombol, teks, gambar untuk diubah menjadi nyata. Disinilah sihir itu menjadi instruksi view. Di JavaScript diterjemahkan menjadi view group, di Android dijadikan UI view di iOS. Proses ini disebut mounting, di mana komponen virtual akhirnya mewujud dari pixel yang bisa dilihat dan disentuh oleh pengguna. Setelah aplikasi tampil, kita masuk ke fase update atau re-render yang merupakan siklus hidup yang akan berulang terus-menerus aplikasi digunakan. Setiap kali ada perubahan data, state berubah, atau input dari pengguna, tombol ditekan. React akan menghitung ulang apa yang kita perlu ubah, apa yang perlu berubah di layar. Kuncinya di sini adalah efisiensi. React Native berusaha keras untuk hanya memperbaharui bagian layar yang berubah saja, bukan menggambar ulang halaman dari nol. Terakhir ada fase unmounting. Unmounting yaitu ketika sebuah komponen dihapus dari layar, misalnya saat pengguna berpindah dari halaman home ke halaman setting. Pada fase ini, sangat penting untuk melakukan pembersihan clean up seperti mematikan timer, membatalkan request jika belum selesai, atau berhenti mendengarkan sensor GPS. Jika lupa melakukan pembersihan, akan terjadi kebocoran memori atau memori leak, di mana aplikasi memakan RAM semakin besar lama-lamaan hingga akhirnya crash akan kehabisan memori. Memahami siklus hidup ini memberikan kita visi X-ray terhadap aplikasi yang kita buat. Kita tidak lagi melihat aplikasi sebagai kotak hitam misterius, eh, melainkan sebagai serangkaian proses logis yang bisa diukur, diprediksi, dioptimalkan. Terus yang keenam ada integrasi keislaman atau the spiritual bridge. Nah, ini dalam mempelajari arsitektur React Native, kita menemukan bahwa inti kekuatannya terletak pada eh, kemampuan menghubungkan dua dunia yang berbeda, yaitu JavaScript dan Native, agar dapat bekerja dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, yang pertama itu ada filosofi the bridge dan ta'aruf. Nah, ini saling mengenal. React Native adalah bekerja karena adanya jembatan yang memungkinkan JavaScript berkomunikasi dengan kode native Android atau iOS. Tanpa jembatan ini, keduanya asing dan tidak bisa berinteraksi. Dalam Islam, Allah menjelaskan manusia berbeda-beda, bukan untuk saling asing atau berkonflik, melainkan saling mengenal atau ta'aruf dan berkolaborasi. Hai manusia, yang sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan yang menjadikanmu eh, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Semua seperti React Native yang mendamaikan suku JavaScript dan suku Java/Swift untuk membangun aplikasi hebat. Seorang Muslim developer harus menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai potensi umat untuk kebaikan, bukan menjadi pemecah belah bug atau dalam masyarakat. Nah, prinsip efisiensi, learn once, write anywhere, dan larangan mubazir. Salah satu alasan utama kita memilih React Native adalah efisiensi. Kita tidak perlu membuang waktu dan biaya untuk menulis dua kode yang sama, karena kita menghemat sumber daya resource. Islam sangat membenci kesia-siaan atau mubazir. Efisiensi waktu dan tenaga adalah bentuk syukur atas rasa nikmat yang diberikan Allah. Nah, dalam konteks coding, memilih teknologi yang tepat seperti React Native untuk startup yang butuh cepat adalah bentuk pengalaman ayat ini. Kita tidak memboroskan umur atau time expense
untuk hal yang diselesaikan dengan lebih cerdas. Nah, tiga, environment, setup, dan konsep kan atau profesionalisme. Nah, ini di bagian persiapan lingkungan kerja, environment setup. Nah, kita belajar bahwa persiapan yang buruk akan menghasilkan error yang tidak berujung. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan konsep itkon, yaitu melakukan pekerjaan dengan profesional dan serapi mungkin, menyiapkan tools dan dengan benar, merapikan struktur folder dan memastikan instalasi bersih bukan hanya soal teknis, tapi juga manifestasi dan ikan. Seorang muslim tidak bekerja salah-salah, persiapan awalnya setup harus kokoh agar hasil akhirnya bermanfaat maksimal. Nah, rangkumannya berikut. Itu kalau bab satu untuk membedah fondasi arsitektural native itu satu posisi unik React Native the sweet spot. Nah, ini ada beberapa kata kunci kayak native Swift, itu hybrid Ionic, React Native, itu komponen native asli. Ini untuk yang 2 3 4 5. Kita lanjut aja ke bab 2. Ini ada TypeScript, Modern JS, the rules of engagement. Yang pertama ada Modern JavaScript, Essentials Upgrade senjatamu. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam dunia TypeScript, kita harus mengakui bahwa fondasi utamanya tetaplah JavaScript, namun JavaScript yang kita gunakan bukanlah versi jadul tahun 2000-an yang penuh dengan jebakan var, dan fungsi callback yang membingungkan, melainkan versi modern yang dimulai sejak versi 6 atau ECMAScript 2015 sehingga sekarang. Nah, permasalahan agar setara dengan standar industri saat ini, di mana efisiensi penulisan kode adalah segalanya. Penguasaan fitur modern ini bukan lagi opsional, melainkan syarat mutlak untuk menulis komponen React yang bersih dan elegan. Nah, perubahan paling mendasar yang wajib kamu harus tahu, terapkan mulai detik ini adalah meninggalkan kata kunci var dan beralih sepenuhnya ke let dan cons. Nah, variabel var memiliki masalah yang serius dalam hal scoping atau cukup cakupan wilayah, di mana variabel bisa bocor keluar dari blok logika dan menyebabkan bug yang sangat sulit dideteksi. Nah, sebaliknya, let dan cons memiliki blok scope yang jelas, artinya variabel tersebut hanya hidup di dalam kurung kurawal tempat mereka didefinisikan, menjaga memori tetap bersih dan tetap terprediksi. Selanjutnya memiliki arrow function yang bukan hanya sekedar cara menulis fungsi yang lebih pendek, tetapi juga solusi cerdas masalah konteks disk yang terkenal membingungkan di JavaScript. Dalam fungsi tradisional, kata kunci disk bisa berubah makna tergantung siapa yang memanggil fungsi tersebut, seringkali menyebabkan error undefined yang membuat frustasi. Raw function tidak memiliki disk sendiri, melainkan mewarisinya di lingkup sekitarnya yang membuatnya sangat sempurna untuk digunakan dalam komponen React. Nah, fitur share berikutnya yang akan sering kita gunakan adalah decoding, sebuah teknik untuk membongkar isi objek atau array ke dalam variabel terpisah dengan cara yang sangat elegan. Bayangkan kamu menerima paket belanja online atau objek yang berisi baju, celana, dan sepatu. Tanpa destructuring, kamu harus mengeluarkan barang satu persatu secara manual. Dengan destructuring, kamu bisa langsung mengambil baju, sepatu secara manual. Terus bisa mengambil baju dan sepatu dalam keadaan satu baris deklarasi, membuang sisa pembungkus dan tidak perlu. Di React Native, kita melakukan setiap ketika menerima props di dalam komponen, mengambil hanya data yang dibutuhkan dan mengabaikan sisanya. Terus jangan lupa juga speed operator atau C.3, alat serbaguna yang bisa digunakan untuk menyalin, menggabungkan, atau memanipulasi objek array tanpa merusak data aslinya atau immutability.
Terakhir, kita bisa memiliki template literal, fitur yang memungkinkan ketika menyisipkan variabel ke dalam string tanpa harus melakukan penyumbangan string atau concatenation yang menyakitkan mata dengan tanda tambah. Menggunakan tanda backtick, kita bisa menulis string atau multibaris yang menyisipkan ekspresi JavaScript secara langsung menggunakan sintaks dollar variable. Why does TypeScript matters? The safety net. Banyak pemula yang merasa terintimidasi atau bahkan malas belajar TypeScript karena menganggapnya hanya menambah kerumitan dalam kode yang harus ditulis. Padahal TypeScript sebenarnya adalah malaikat pelindung yang menyamar sebagai polisi lalu lintas yang tegas. Ia mungkin terlihat menyebalkan karena banyak aturan, tapi tujuannya adalah agar kamu selamat sampai tujuan. Nah, angka menjadi teks tanpa peringatan apapun, dan ini adalah sumber malapetaka di aplikasi besar. Bayangkan kamu sedang membuat aplikasi keuangan dan karena sebuah kesalahan kecil saldo 1.000, teks ditambah dengan 500 angka menjadi 1.500 alih-alih 1.500 yang kayak biasa. Jadi 1.000 terus 500. Kesalahan konyol seperti ini bisa terjadi diam-diam di JavaScript dan baru ketahuan saat pengguna komplain karena saldonya salah. TypeScript hadir untuk mencegah skenario horor ini dengan memaksa kita mendefinisikan tipe sejak awal. Nah, ini keunggulan utama TypeScript adalah kemampuannya mendeteksi kesalahan pada compile time atau saat kita menulis kode, bukan pada runtime atau saat aplikasi dijalankan oleh pengguna. Nah, ini memiliki editor naskah pribadi langsung menegurmu begitu ada typo atau kesalahan logika. Bahkan sebelum kamu menemukan tombol save dalam pengembangan aplikasi mobile, siklus feedback yang cepat ini sangat berharga karena proses build ulang aplikasi bisa memakan waktu. Selain keamanan, TypeScript memberikan pengalaman pengembang developer experience atau DX yang jauh lebih superior berkat fitur IntelliSense atau autocomplete yang cerdas karena editor seperti VS Code tahu persis bentuk data yang sedang kamu olah. Ia bisa memberikan saran properti yang tersedia secara akurat saat kamu mengetik. Bayangkan kamu sedang menggunakan sebuah library pihak ketiga kompleks dengan JavaScript biasa. Kamu harus bolak-balik membaca dokumentasi browser yang tahu nama fungsi yang tersedia. TypeScript juga berfungsi sebagai dokumentasi hidup bagi kode kita yang sangat krusial ketika bekerja dalam tim atau kembali membuka proyek lama. Setelah berbulan-bulan, seringkali kita lupa apa isi dari sebuah objek user, apakah propertinya name atau full name, atau ID user atau user underscore ID. Tanpa TypeScript, kita harus menelusuri kode barang orang lain untuk melakukan console log di mana-mana hanya untuk mengintip struktur data ya. Dengan gamblang ini mengurangi beban kognitif di otak kita karena kita tidak perlu menghafal struktur database di kepala. Adopsi TypeScript. Nah, ini industri saat ini sudah bukan lagi sekedar tren, melainkan standar de facto untuk pengembangan aplikasi React Native. Skala mencegah menengah hingga besar, perusahaan teknologi besar tidak mau mengambil resiko aplikasi mereka crashnya hanya karena kesalahan sepele seperti unfounded is not a function. Nah, jadi jangan anggap TypeScript sebagai beban tambahan atau penghalang kreativitasmu dan membuat aplikasi. Anggaplah ia sebagai baju zirah, besi atau exoskeleton yang kamu pakai. Mungkin terasa berat di awal pemakaian, tetapi ia memberimu kekuatan super dan perlindungan yang maksimal di medan perang. Nah, yang ketiga ada basic types atau interface the blueprint. Nah, ini langkah pertama menguasai TypeScript adalah memahami basic type, yaitu type data primitif yang menjadi blok bangunan paling dasar dari semua informasi.
Tipe-tipe ini meliputi string untuk teks dan number untuk segala jenis angka, bulat maupun desimal, dan boolean untuk logika yang benar atau salah. Dan meskipun terdengar remeh, mendefinisikan teks primitif secara eksplisit adalah garis pertahanan pertama yang melawan bug konversi data. Jadi hindari sebisa mungkin, kecuali dalam keadaan darurat kita harus melatih disiplin untuk selalu spesifik tentang data apa yang kita terapkan. Nah, setelah tipe dasar, kita masuk ke struktur yang lebih kompleks yaitu interface dan type aliasi yang berfungsi sebagai cetak biru atau kontrak untuk bentuk objek kita. Bayangkan kamu sebuah arsitek yang merancang formulir pendaftaran mahasiswa, kamu perlu menentukan kolom apa saja yang wajib diisi dan mana yang opsional. Nah, sebuah interface mendefinisikan aturan main ini. Objek mahasiswa harus punya nama string dan name number, tapi alamat string memungkinkan bersifat opsional. Nah, salah satu fitur powerful dari interface adalah kemampuan untuk mendefinisikan optional properties. Dengan menggunakan tanda tanya dalam mengembalikan aplikasi, tidak semua data selalu tersedia. Misalnya, user mungkin belum mengupload foto profil atau belum mengisi bio dengan menandai properti tersebut sebagai opsional, misal avatar rule atau string. Nah, kita juga sering bekerja dengan kemampuan data atau array dan tipe TypeScript memiliki cara khusus untuk menangani seperti string atau array number. Nah, ini memberi tahu sistem bahwa variabel ini bukan hanya satu benda, melainkan sebuah daftar atau list yang berisi tidak banyak benda sejenis. Nah, meskipun interface dan type seringkali bisa digunakan secara bergantian, ada nuansa perbedaan yang perlu dipahami untuk menggunakan tingkat lanjut. Nah, secara umum gunakan interface untuk mendefinisikan bentuk objek yang mungkin perlu diperluas extended di masa depan. Dengan menguasai basic, types, dan interface, kita telah membangun fondasi komunikasi yang jelas antara kita dan komputer karena kita tidak lagi membiarkan komputer menebak-nebak apa maksud kode kita dan melainkan memberikan instruksi yang presisi dan tidak ambigu. Nah, selanjutnya ada generatic dan utility types atau the magic tool. Nah, jika interface adalah cetak biru statis, maka generatif adalah cetak biru yang fleksibel dan bisa beradaptasi, mirip seperti wadah makanan yang bisa menyesuaikan isinya. Dalam pemrograman, kita seringkali membuat komponen yang bisa bekerja sebagai berbagai jenis data tanpa harus menulis ulang kode untuk setiap type. Nah, generic memungkinkan untuk menggunakan variabel type biasanya disimbolkan dengan T yang bertindak sebagai placeholder untuk tempat penampung type data yang akan ditentukan nanti saat kode digunakan. Contoh paling nyata adalah komponen list di React Native adalah sebuah flat list harus bisa menampilkan daftar apa saja, entah itu daftar film atau pengguna daftar produk. Tanpa generatif kita harus membuat flat list atau user flat list dan produk flat list secara terpisah yang tentu saja sangat tidak efisien dan melanggar prinsip try atau don't repeat yourself. Dengan Generatix, kita bisa membuat suatu komponen custom list yang cerdas yang tahu tipe data yang sedang ia render. Jika memasukkan data film ke dalamnya, TypeScript akan otomatis tidak tahu di item list tersebut memiliki judul dan durasi. Komponen yang bersifat umum, analogi sederhana, mesin Blender, mesinnya sama fungsi komponen, tapi tidak memproses buah apa saja yang kita masukkan ke dalamnya dan hasilnya sesuai dengan apa yang kita masukkan. Selain generik buatan sendiri, TypeScript menyediakan sekumpulan utility type bawaan yang sangat berguna untuk memanipulasi type data yang sudah ada tanpa harus menulis ulang. Salah satu yang paling sering dipakai adalah partisial yang secara ajaib mengubah semua properti dalam sebuah interface menjadi opsional. Nah, kebalikan daripada parsial adalah required.
Nah, ini nih memaksa semua properti menjadi wajib dan redundantly adalah yang membuat properti tidak diubah setelah dibuat. Namun ada dua utility type yang sangat powerful memilih data, pick dan omit. Nah, ini memungkinkan kita untuk mengambil hanya beberapa properti tertentu sebuah interface besar, misalnya mengambil ID, username, dan objek user yang lengkap untuk ditampilkan di kartu nama kecil. Nah, pemahaman tentang generis dan utility type adalah yang membedakan pengguna TypeScript pemula dengan TypeScript tingkat lanjut. Pemula seringkali menduplikasikan definisi tipe secara manual, copy paste interface lalu mengubah sedikit yang menyebabkan redundansi dan sulit dirawat. Jadi jangan takut melihat simbol T atau sintak aneh seperti pick, user, atau email. Nah, di dalam kode. Menggunakan utility type semakin sedikit kode boilerplate yang harus kamu tulis. Tujuannya adalah efisiensi maksimal, menulis definisi tipe sekali dan menggunakan kembali dalam berbagai bentuk seluruh aplikasi. Inilah seni pemrograman yang sebenarnya, malas dengan cara yang cerdas. Nah, terus trik mode configuration bermain di hard mode. Nah, ini sekarang setelah kita memahami sintaks dan fiturnya, kita perlu membahas tentang aturan main atau konfigurasi lingkungan kerja. Kita melalui file tsconfig.json. File ini adalah pusat kendali compiler TypeScript. Tempat kita menentukan seberapa ketat atau longgar aturan yang ingin kita terapkan. Nah, salah satu aturan paling penting dalam strict mode adalah no implicit any yang melarang keras variabel memiliki type any karena tidak sengaja. Jika kamu lupa memberi tipe pada parameter fungsi, TypeScript akan langsung protes dan mengkompilasi kodemu. Aturan vital lainnya seperti strict null checks yang mengubah cara menangani nilai null dan undefined di mode non-strict null setiap dianggap nilai yang valid untuk semua type yang sering menyebabkan error legendaris cannot read property of null dengan string null checks atau string dan string. Null dianggap sebagai dua tipe yang berbeda total. Nah, memaksa menangani skenario terburuk di setiap bagian kode membuat aplikasi jauh lebih stabil dan anti crash. Konfigurasi tsconfig.json juga mengatur bagaimana TypeScript menerjemahkan kode modern menjadi JavaScript lama yang bisa dimengerti oleh berbagai perangkat target version. Kita biasa menargetkan versi ES6 atau lebih baru karena React Native berjalan di lingkungan yang sudah mendukung fitur modern. Nah, namun kemampuan untuk mengkonfigurasi modul, resolution, dan path alias, misalnya menggunakan Akeong slash komponen alih-alih titik slash komponen juga diatur di sini. Nah, terus mengadopsi string mode mungkin terasa seperti memakai baju yang terlalu ketat pada awalnya, membatasi gerak dan terasa mengekang. Banyak developer yang tergoda untuk mematikan aturan-aturan ini demi kenyamanan sesaat atau agar kode-kode cepat jadi. Nah, sebagai penutup bab ini, ingatlah bahwa TypeScript mengkonfigurasi ketatnya hanyalah alat bantu, bukan tujuan akhir. Tujuannya tetaplah membuat aplikasi bermanfaat bagi pengguna, namun dengan alat yang tepat dan dikonfigurasi dengan benar. Perjalanan menuju tujuan itu akan jauh lebih mulus. Kita telah membersihkan jalan dari ranjau darat dan lubang jebakan. Sekarang saatnya kita mulai membangun gedung pencakar langit di atasnya. Persiapkan dirimu karena di bab selanjutnya kita akan mulai menyusun UI dengan komponen-komponen React.
Nah, terus integrasi keislamannya, nah, terus rangkuman. Nah, ini ada evaluasi kompetensi. Kita coba baca. Analisis resiko tipe data ini dan data konsep Garar. Skenario atau konteks seorang developer dan tim Anda sering menggunakan tipe data ini saat mendefinisikan variabel API response demi mempercepat pekerjaan biar tidak marah. Suatu hari, struktur data dari server berbuah diam-diam menyebabkan aplikasi crash. Bisa ditahan pengguna karena aplikasi mencoba mengakses properti yang tidak ada. Pertanyaannya, lakukan analisis mendalam C4 terhadap kejadian ini di sisi teknis atau etika transaksi. Jelaskan bagaimana penggunaan ini menghilangkan manfaat utama TypeScript. Kemudian, hubungkan resiko ketidakjelasan tipe data ini konsep garam tidak spesifikasi dalam muamalah Islam. Mengapa kode penuh ini bisa dianggap sebagai kode yang tidak jujur? Nah, jawabannya Tools of Type ini untuk memastikan pengecekan TypeScript membuat TS tidak berguna kembali jadi JS biasa. Runtime error kesalahan baru untuk ketahuan saat aplikasi dipakai user bukan saat coding. Garar transaksi akan. Nah, oke, kita lanjut aja ke bab 3. Jadi ada berapa babnya? 4, 5, 6, 7, 11 ya? Anjay. Nah, kita lanjut ya lah. Fungsional komponen paradigma the new meta dalam sejarah pembangunan dalam sejarah pengembangan React terjadi sebuah pergeseran meta yang sangat masif, mirip dengan transaksi dari ponsel keypad fisik ke layar sentuh penuh. Dulu para pengembang React mengandalkan kelas components yang syarat dengan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP klasik lengkap dengan disk, pewarisan inference dan metode siklus hidup yang bertele-tele. Nah, fungsional komponen pada dasarnya hanyalah sebuah fungsi JavaScript yang menerima argumen disebut props dan mengembalikan elemen UI atau JSX. Pikirkan ini seperti rumus matematika sederhana. Kamu memasukkan bahan dan fungsi tersebut mengeluarkan hasil masakan tampilan layar pada tanpa ada sihir status tersembunyi yang rumit. Nah, keunggulan utama dari paradigma fungsional ini adalah hilangnya kode boilerplate atau kode basa-basi yang tidak perlu namun wajib ditulis di versi lama di kelas komponen. Kamu harus menulis konstruktor super dan render hanya untuk menampilkan teks hello world yang rasanya seperti harus mengisi formulir pajak hanya untuk membeli permen. Meskipun terlihat sederhana dan fungsional, komponen memiliki kekuatan super berkat adanya hook seperti useState dan useEffect. Hook memungkinkan fungsi bisa memiliki ingatan state dan kemampuan untuk berinteraksi dengan siklus hidup aplikasi. Sesuatu yang dulu hanya bisa dilakukan oleh kelas. Analogi sederhananya, jika fungsional komponen adalah karakter dalam game RPG, maka hooks adalah item atau skill tambahan yang kamu pasangkan di karakter tersebut agar bisa melakukan sihir.
Pergeseran ini juga mengubah cara berpikir kita tentang separation of concerns, pemisahan tanggung jawab. Dulu kita diajarkan untuk memisahkan logika JS dan tampilan HTML ke dalam file yang berbeda, yang seringkali merepotkan saat kita harus bolak-balik antar file dengan fungsional komponen, logika, dan tampilan hidup berdampingan dalam satu fungsi yang kohesif. Karena pada dasarnya tampilan adalah hasil langsung dari logika tersebut, ini membuat komponen menjadi unit mandiri yang utuh. Sebagai mahasiswa zaman now, sangat disarankan untuk meluapkan kelas komponen kecuali kamu sedang bekerja pada proyek warisan legacy project yang sudah tua. Industri saat ini bergerak sepenuhnya ke arah functional komponen dan hook, dan dokumentasi resmi React pun sudah menjadi ini sebagai standar utama. Nah, terus ada JSX Anatomy. Anatomy is not HTML, it's a trap. Nah, saat pertama kali melihat kode React Native, reaksimu mungkin adalah, "Loh, kok ada HTML di dalam JavaScript? Ini kan ilegal." Tenang, itu bukan HTML, melainkan JSX JavaScript XML. Nah, ini sebuah ekstensi sintaks yang memungkinkan kita menulis struktur UI eh, dengan gaya mirip HTML atau XML. Ini adalah gula sintaksis atau sintaks juga yang dirancang dengan membungkus panggilan JavaScript yang rumit menjadi sesuatu yang mudah dibaca oleh manusia. Contohnya kayak view, react, create element view. Terus perbedaan, terus jadi perbedaan saling mencolok adalah penamaan atribut yang menggunakan gaya camel case alih-alih kebab case seperti di HTML standar. Misalnya di HTML kita terbiasa menulis one click, tetapi di JSX React Native kita harus menulisnya sebagai on press. Pastikan huruf P besar. Begitu juga dengan gaya styling, kita tidak menggunakan string CSS biasa, tetapi objek JavaScript, sehingga background color berubah menjadi background color kayak gini. Nah, terus kekuatan sejati JSX terletak pada kemampuannya untuk menyisipkan ekspresi JavaScript dinamis langsung di dalam markup UI menggunakan tanda kurung kurawal. Bayangkan kurung kurawal sebagai portal dimensional yang menghubungkan dunia statis UI dengan dunia logika pemrograman. Di dalam portal ini, kamu bisa melakukan operasi matematika, memanggil fungsi, atau menampilkan variabel secara real time. Nah, aturan emas lain dalam JSX, setiap komponen harus mengembalikan satu elemen induk, single parent elemen. Kamu bisa mengembalikan dua view yang sejajar tanpa sebungkus karena sebuah fungsi JavaScript bisa mereturn satu nilai. Nah, selain itu berada di berbeda dengan HTML yang, maaf, JSX sangat ketat soalnya penutupan tag, closing tag. Di HTML kamu mungkin terbiasa membiarkan tag input atau img terbuka begitu saja tanpa penutup. Nah, terakhir perlu diingat bahwa JSX React Native tidak memiliki tag HTML standar seperti div, span, h1, dan p. Mencoba menggunakan tag web ini di React Native akan menyebabkan error atau reference error did not defined. Karena sistem operasi Android dan iOS tidak memiliki dan tidak mengerti apa itu div. Lanjut, yang itu adalah core component library, the starter pack. Nah, ini membangun aplikasi React Native itu ibarat bermain Lego. Kamu tidak dapat membuat plastiknya sendiri, tapi kamu diberi sekotak balok dasar untuk disusun menjadi apa saja. Balok-balok dasar ini disebut dengan core component yang ya, dan paling fundamental dari semuanya adalah view. Komponen vital kedua adalah teks, dan disinilah React Native sangat berbeda dan jauh lebih ketat dibandingkan browser web.
Di web kamu bisa mengetik teks sembarangan di dalam div atau body, dan teks itu akan muncul di React Native. Semua string akan Semua string atau teks wajib dibungkus di dalam komponen teks. Jika kamu mencoba menaruh kata halo, langsung di dalam view tanpa membungkusnya dengan teks. Nah, selanjutnya kita punya image. Nah, komponen yang bertugas menampilkan gambar baik itu dari aset lokal disimpan di dalam aplikasi maupun di dalam jaringan internet URL. Menampilkan gambar di mobile tidak sederhana di web karena kita harus memikirkan ukuran dan resolusi layar yang beragam. Nah, untuk gambar dari internet, memikirkan ukuran resolusi yang beragam. Untuk gambar dari internet, remote image, kamu wajib mendefinisikan definisi width dan height secara eksplisit karena gambar tersebut tidak muncul sama sekali. Nah, aplikasi mobile tidak akan lengkap tanpa kemampuan untuk digulir, dan disitulah scroll view berperan. Scroll view adalah wadah generik yang memungkinkan konten di dalamnya digeser vertikal atau horizontal jika ukurannya melebihi layar. Namun ada satu peringatan besar yang harus dicatat: scroll view merender semuanya komponen anaknya sekaligus pertama kali dimuat. Nah, untuk interaksi pengguna, kita dulu memiliki komponen seperti button yang tampilannya kaku dan berbeda di tiap OS, atau touch touchable opacity. Nah, namun standar modern menyarankan penggunaan pressable komponen lebih fleksibel dan future proof untuk menangani sentuhan. Nah, terus ada handling safe areas, the notes nightmare. Nah, di era kejayaan iPhone 6 atau Android lama, layar HP hanyalah persegi panjang yang sempurna dan hidup sebagai developer yang terasa indah dan sederhana. Nah, Apple merilis X dan dengan Pony Notes ikoniknya, dan produsen Android mengikutinya dengan lubang kamera punch hole serta layar melengkung persegi. Nah, untuk mengatasi masalah geometri layar kacau ini, React Native menyediakan komponen bawaan bernama Save Area View. Sesuai namanya, komponen ini bertugas untuk memastikan konten aplikasi berada di area aman yang terlihat bisa diinteraksi secara otomatis, menambahkan padding atau jarak untuk menghindari poni dan indikator sistem. Nah, namun save area bawaan React Native memiliki keterbatasan yang cukup menyebalkan, yaitu dukungannya untuk Android seringkali tidak konsisten atau bahkan tidak ada efeknya sama sekali di beberapa perangkat. Selain itu, ia hanya menangani padding yang terkadang membuat desain latar belakang atau background terlihat aneh karena terpotong mendadak di area poni, menyisakan ruang putih atau hitam kosong yang jelek. Nah, oleh karena itu, solusi standar industri saat ini adalah meninggalkan komponen bawahan yang menggunakan pustaka React Native Save Area Context. Pustaka ini jauh lebih cerdas dan fleksibel. Ia hanya memberikan komponen save area. Penting juga untuk memahami save area, bukan hanya masalah vertikal di atas dan di bawah, tetapi juga horizontal, terutama HP saat diputar ke mode landscape. Pada mode landscape, poni HP akan berada di sisi kiri atau di kanan, yang berarti kita harus memberi jarak di sisi tersebut agar teks tidak terpotong. React Native Save Area Context menangani perubahan orientasi ini secara dinamis. Saat pengguna HP diputar, sistem menghitung ulang area landscape aman dari aplikasi yang menyesuaikan diri secara real time. Nah, terus Atomic Design in Mobile. Terus saat kamu baru belajar menumpuk semua komponen dalam satu folder komponen mungkin terasa praktis, tapi bayangkan saat aplikasimu sudah memiliki 500 layar dan 200 komponen berbeda, folder tidak akan menjadi hutan belantara yang melakukan di mana-mana mencari tombol saja. Butuh waktu yang lama untuk menjaga kekacauan chaos ini, membutuhkan sebuah metodologi peorganisasian code dan atomic design
adalah salah satu yang paling populer dan efektif. Nah, tingkatan kedua dari modules adalah molekul gabungan dari dua atau lebih atom yang membentuk satu unit fungsional sederhana. Nah, contoh klasiknya adalah sebuah search bar bila pencarian yang terdiri dari atom input dan magnetic atom icon atau kaca pembesar dan mungkin atom button untuk tombol hapus. Nah, yang ketiga itu ada organisme. Organisme adalah kombinasi molekul atom dan organisasi lain untuk membentuk bagian antarmuka yang kompleks dan utuh. Contohnya adalah sebuah header aplikasi yang berisi menu navigasi logo dan profil pengguna atau sebuah produk card list yang berisi deretan kartu produk. Nah, lanjut menerapkan Atomic Design memang membutuhkan disiplin secara ekstra di awal. Rasanya mungkin ribet harus membuat banyak folder hanya dalam komponen sederhana, namun investasi ini akan terbayar lunas jika aplikasimu membesar. Nah, terus integrasi keislamannya kita skip aja sama juga dengan rangkuman. Nanti bakal dibaca lagi juga dan tadi saya juga sudah baca. Lanjut aja ke bab 4. Di sini ada prop stats dan managing chaos. Di sini ada yang pertama one way data flow, the waterfall principle. Dalam ekosistem React, data berperilaku seperti air di sungai. Penggunaan ia hanya mengalir ke suatu arah, yaitu dari atas ke bawah, dan filosofi ini dikenal sebagai one way data flow atau aliran data searah, di mana komponen induk parent mengirimkan data komponen anak child, tetapi tidak sebaliknya. Bayangkan struktur keluargamu, orang tua memberikan uang jajan kepada anak, tetapi anak tidak bisa secara ajaib mengubah isi dompet orang tua secara langsung. Nah, namun prinsip ini juga menuntut kita untuk berpikir lebih terstruktur saat merancang arsitektur aplikasi sebelum menulis code. Nah, kita harus merencanakan di mana sumber air atau data utama harus diletakkan agar bisa mengalir ke semua komponen yang membutuhkan dengan efisien. Jika kita menaruh sumber air terlalu rendah, komponen di atasnya akan kekeringan. Jika terlalu tinggi, kita akan dibanjiri oleh komponen yang tidak perlu. Nah, lalu bagaimana komponen anak perlu berkomunikasi kembali ke orang tua, misalnya untuk memberitahu bahwa tombol telah ditekan. React tetap setia pada prinsip satu arahnya, yaitu orang tua memberikan telepon atau fungsi callback pada anak lewat props. Yang kedua ada prop as configuration atau the component API. Nah, prop singkatan dari properties adalah mekanisme yang utama untuk berkomunikasi antar komponen React, berfungsi mirip dengan argumen dalam sebuah fungsi matematika. Nah, props bersifat read only, nah atau immutable bagi komponen yang menerimanya, artinya komponen anak dilarang keras untuk memodifikasi props yang diberikan kepadanya. Jika orang tua memberikan uang jajan 50.000, anak tidak bisa mengubah uang itu menjadi 100.000 secara ajaib di tangannya. Dia hanya bisa membelanjakannya, menggunakannya atau hanya baca krusial untuk mengubah efek samping daripada slide effect yang tidak terduga. Nah, dalam praktiknya kita sering menggunakan destruction untuk mengambil nilai props agar kode terlihat lebih bersih dan elegan. Alih-alih menulis prop title, nah props color, props on press, berulang-ulang kita bisa langsung membongkar paket tersebut di parameter fungsi cons button title color on press. Nah, teknik ini juga memudahkan kita untuk melihat sekilas data apa saja yang dibutuhkan oleh teknik komponen tanpa harus membaca seluruh isi kode ya. Nah, kesimpulannya props adalah antarmuka publik atau public API dan komponen. Semakin baik kamu merancang struktur props, semakin mudah komponen yang digunakan oleh orang lain. Nah, yang tiga ada stats as memory, the hook of life. Terus ini props yang akan diberikan orang lain di eksternal, maka state adalah data yang dimiliki oleh dikelola sendiri oleh komponen itu.
atau dikelola dengan cara ya, internal ya. Ini penjelasan dari props juga. Ini state sama cocok digunakan untuk bersifat dengan sementara dan lokal pada satu halaman atau komponen tertentu. Contohnya klasiknya adalah isi dari formulir input text. Setiap huruf yang diketik adalah disimpan dalam state agar bisa ditampilkan di layar dan divalidasi. Nah, namun mengelola state juga butuh kebijaksanaan. Tidak semua variabel harus dijadikan state. Kesalahan umum pemula adalah masukkan data yang tidak dipengaruhi tampilan dalam state. Nah, itu menyebabkan render ulang yang tidak perlu dan pemborosan performa. Nah, terus lanjut ada the rendering cycle, the heartbeat. Nah, ini rendering cycle atau siklus ya. Ini siklus penggambaran ulang adalah detak jantung aplikasi React Native. Tanpanya aplikasi akan mati. Siklus ini dimulai setiap kali ada perubahan data atau props dan state. Ketika kamu menekan tombol mengubah state count dari 0 ke 1, React akan menjalankan seluruh fungsi komponenmu dari baris pertama hingga baris terakhir. Nah, setelah menghasilkan struktur UI baru, React akan memproses cerdas dan disebut reconciliation atau pencocokan. Ia membandingkan hasil render baru dengan hasil render sebelumnya di memori virtual DOM. Terus namun siklus render ini bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dikelola dengan berhati-hati. Jika sebuah komponen melakukan render terlalu sering, misalnya setiap milidetik karena timer yang salah, aplikasi akan terasa berat dan baterai HP cepat habis dan animasi patah-patah. Untuk mencegah pemborosan render, React menyediakan alat optimasi seperti React Memo. Nah, ini alat yang membungkus komponen dan memberinya instruksi, "Hey, kalau props yang kamu terima tidak berubah, jangan render ulang ya, pakai saja hasil render yang tadi." Nah, selain itu, memahami definisi use effect juga krusial. Mengontrol siklus render atau use effect adalah tempat kita menaruh efek samping. Nah, array terus dependensinya menentukan kapan efek itu dijalankan. Menjadi ahli React berarti menjadi institusi tentang siklus ini kamu harus bisa eh, menjamkan mata dan membayangkan bagaimana data mengalir dan memicu reaksi perubahan di seluruh pohon komponen. Terus yang kelima ada lifting state up atau sharing is caring. Nah, ini seringkali menemui situasi di mana dua komponen yang bersaudara sejajar, bukan orang tua dan anak, perlu mengakses data yang sama. Contoh klasik ya, kamu punya komponen header dan menampilkan jumlah barang di keranjang dan komponen produk list di mana tombol beli berada ketika tombol beli ditekan produk list di angka header harus bertambah. Masalahnya karena aliran React bersifat satu arah ke bawah, produk list tidak bisa mengoper data langsung ke samping, ke header. Nah, ini dengan pola ini, home screen tidak bisa bertindak sebagai pusat kebenaran, source of truth. Produk list tidak lagi memiliki state sendiri, ia hanya menjadi pemicu aksi. Saat tombol ditekan, ia memiliki fungsi milik induk yang memperbaharui state, lalu data baru mengalir turun kembali ke header dan produk list secara bersamaan. Kedua komponen pun sinkron dengan sempurna. Pola ini menjaga konsistensi data karena hanya ada satu sumber data yang valid. Nah, terus dia untuk kasus di mana road drilling sudah terlalu parah, kita akan beralih ke solusi global state management. Ini seperti konteks API atau Zustand yang akan dibahas di bab 10. Namun untuk interaksi lokal antar komponen yang berdekatan, lifting state up adalah solusi yang paling bersih, sederhana, dan React banget. Jangan buru-buru menggunakan library berat jika tidak bisa diselesaikan hanya dengan memindahkan satu baris state ke komponen induk. Nah, ini keislamannya lagi dan lanjut aja ke bab selanjutnya ya. Break bentar saya mau
Nah, bab 5 itu ada styling and layout Flexbox Mystery. Yang pertama ada The Yoga Layout Engine. Nah, ini banyak pengembang web baru terjun ke React Native seringkali terjebak dalam kesalahpahaman fatal, display grid, float left, dan atau animasi CSS atau keyframes sebagai layout engine. Nah, yang kedua tuh ada flex direction dan axis the compass of UI. Nah, ini jantung dari penguasaan Flexbox terletak pada pemahaman dalam tentang dua garis imajiner atau main axis atau sumbu utama atau cross axis sumbu silang, dan bayangkan kamu default adalah lalu mengapa layar smartphone itu tinggi dan sempit? Karena perilaku alaminya dalam menumpuk konten dari atas ke bawah seperti daftar kontak atau film data. Jadi jika kamu membuat view akan masukkan tiga teks di dalamnya tanpa styling apapun. Nah, yang ketiga ada responsive dimension atau liquid UI. Nah, ini di dunia Android yang terfragmentasi adalah dihadapkan pada ribuan jenis perangkat dengan ukuran layar yang berbeda. Loading image pixel seperti menulis width 300 adalah dosa besar dalam pengembangan aplikasi modern. Angka 300 mungkin terlihat pas di iPhone 13 tapi agak nggak terlihat apa iPhone SE. Hmm. Desain responsif di mobile juga berarti mengetahui batas kapan mengubah tata letak sepenuhnya pada tablet. Mungkin kita ingin menampilkan menu di samping sidebar, sedangkan di HP menu itu disembunyikan dalam drawer. Karena kita bisa menggunakan logika kondisional sederhana berdasarkan widget yang didapat dari use Windows Dimension. Nah, yang keempat ada the style sheet API the blueprint system. Nah, ini mungkin kita bisa menulis gaya langsung komponen styles React Native menyediakan mekanisme yang lebih terstruktur dan berkinerja tinggi bernama Style Sheet API, menulis gaya secara inline seperti view, style, background, color, red, padding 20 memang. Nah, Style Sheet Grid ini adalah untuk metode standar untuk mendefinisikan gaya di luar komponen. Dengan cara ini kita membuat cetak biru gaya sekali saja lihat file dimuat. Nah, namun style sheet bukanlah satu-satunya kebenaran. Ada khusus valid untuk menggunakan inline style, terutama untuk nilai benar-benar dinamis dan berubah-ubah berdasarkan logika program seperti animasi, interpolasi atau warna yang dikirim dari server. Dan dalam kasus ini kita bisa mencampur kedua yang menggunakan style sheet. Kelima ada modern styling approach the Tailwind Revolution. Nah, ini dalam beberapa tahun terakhir pengembangan web telah ditunda menjadi Tailwind CSS, dan angin segar ini akhirnya berhembus kencang ke ekosistem React Native. Aduh, ini fundamental cara modern Native Wine untuk proyek-proyek praktikum agar bisa kalian membangun aplikasi cepat kilat. Pilih senjata yang paling nyaman di tanganmu, tapi pastikan kamu tahu cara menggunakannya dengan benar. Nah, itu sih yang aku tandain yang dari penjelasannya tadi. Lanjut ke bab 6 ada navigation era enter the expo router. Nah, ini ada file based routing the Next.js for mobile. Selama bertahun-tahun navigasi pengembangan aplikasi React Native itu dinominasi dengan pendekatan imperatif yang dikenal sebagai React Navigation. Dalam pendekatan lama ini, developer harus mendefinisikan struktur manual dalam satu file JavaScript raksasa atau mengimpor setiap layar satu persatu dan menyusunnya dalam objek berkonfigurasi yang rumit.
Lanjut yang kedua ada Stack Navigator History as a card deck. Nah, ini konsep navigasi paling fundamental dalam aplikasi mobile adalah Stack Navigator yang bekerja persis seperti tumpukan kartu remi di atas meja. Ketika kamu membuka aplikasi dan menekan sebuah tombol pindah ke layar baru tersebut tidak akan menggantikan ke layar lama, melainkan diletakkan di push di atas layar lama setelah tidak menggantikan lama tidak ada di sana, hidup di memori menunggu di bawah tumpukan untuk dipanggil kembali. Ya. Nah, terus yang ketiga ini ada tabs layout parallel universe. Nah, ini jika stack navigator adalah tentang perjalanan linear maju mundur, maka tab navigator adalah tentang berpindah antar dunia paralel yang setara. Bayangkan sebuah rumah dengan beberapa ruangan utama, ruang tamu, dapur, dan kamar tidur. Kamu tidak masuk ke dapur dari ruangan tamu dalam artian menumpuk ruangan, melainkan kamu berpindah lokasi. Dalam aplikasi ini biasanya dipresentasikan oleh menu bar di bagian bawah layar seperti Instagram atau WhatsApp. Tab memungkinkan pengguna berpindah konteks utama untuk satu ketukan tanpa kehilangan status di masing-masing tab tersebut. Jika kamu men-scroll jauh ke bawah tab Home, lalu pindah ke tab Profile dan kembali lagi ke Home, posisi scrollmu di Home harus tetap sama. Nah, terus ada dynamic routers of Slung the wildcard. Nah, ini dalam aplikasi nyata kita jarang membuat halaman statis yang berdiri sendiri. Sebaiknya kita membuat pola halaman template yang diisi dengan data berbeda. Contohnya, halaman profil pengguna tidak mungkin kita membuat file fisik untuk setiap juta pengguna seperti user min 1 TSX, user min 2 TSX. Seharusnya disinilah dynamic routers masuk sebagai penyelamat, memungkinkan kita membuat suatu file cetakan yang bisa menangani berbagai variasi URL. Di export router kita menggunakan tanda kurung siku pada nama file atau folder untuk menandakan bahwa bagian tersebut parameter dinamis yang sering digunakan sebagai slow. Terus yang kelima ada deep thinking, ada wormhole. Deep thinking ini adalah konsep yang sering dianggap mistis dan sulit oleh banyak pengembang mobile, namun sangat vital untuk membutuhkan aplikasi. Nah, secara sederhana deep link ini adalah tautan URL yang ketika diklik di HP, misalnya di email, WhatsApp, dan di browser akan membuka aplikasimu dan langsung membawamu ke halaman spesifik di dalamnya melewati halaman depan. Bayangkan ini sebagai lubang cacing atau wormhole yang memindahkan pengguna dari luar angkasa web langsung ke ruang tamu di aplikasimu tanpa deep linking. Tautan promosi yang kamu sebar hanya sebuah halaman utama aplikasi yang memaksa pengguna mencari produk promo itu seperti secara manual, sebuah gesekan friction UX eh, yang membunuh konversi penjualan. Nah, ini ada integrasi keislaman. Kita lanjut aja ke bab 7 langsung forms and user input trust no one. Nah, ini nih ada control versus uncontrolled, the control free. Nah, ini dalam ekosistem React menangani input teks ibarat menjalin hubungan asmara, kamu bisa menjadi pasangan yang posesif kontrol atau pasangan yang cuek dan membebaskan uncontrolled. Pendekatan controlled komponen adalah standar emas di React, di mana setiap ketukan keyboard dikendalikan sepenuhnya oleh state aplikasi. Dan bayangkan sebuah input teks bisu, ia tidak bisa menampilkan huruf A yang baru saja kamu ketik, kecuali React secara eksplisit menyuruhnya menampilkan huruf tersebut lewat props value. Dalam skenario ini, React bertindak sebagai manajer mikro atau micromanager yang memegang satu sumber kebenaran, single source of truth. Data input tidak hidup di dalam DOM atau ekosistem operasi native, melainkan hidup dalam state memory JavaScript kita.
Mekanisme ini menciptakan siklus umpan balik yang sangat ketat dan terprediksi menggunakan ini one chance strikes yang terpanggil dan fungsi state dijaga Nah, ini untuk penjelasan uncontrolled dan in control. Terus yang kedua ada handling keyboard UX the invisible enemy. Nah, ini salah satu musuh terbesar yang dan sering terlupakan dalam pengembangan aplikasi mobile adalah keyboard virtual atau soft keyboard di layar desktop yang luas. Keyboard fisik tidak pernah mengganggu tampilan layar, tetapi di mobile, keyboard virtual adalah monster yang memakan hampir 40-50% ruang layar saat muncul. Masalah klasik yang sering terjadi adalah the hidden submit button. Nah, pengguna asik mengisi formulir di bagian awal keyboard muncul tiba-tiba tombol daftar tertutup total oleh keyboard tersebut. Nah, itulah masalahnya biasanya. Terus ada tiga skema validation atau ZOT, the nightclub bounce. Nah, dulu kala validasi formulir dilakukan dengan rangkaian if else yang panjang dan berbelit-belit, sering disebut sebagai spaghetti validation. Kamu akan menemukan kode mengerikan seperti jika nama kosong return error A kecuali tidak ada akeong return B. Jika password kurang dari 8, return C. Kode imperatif semacam ini sulit dibaca, sulit dipelihara dan sangat return terhadap bug logika. Terus ada state management of forms, the orchestra conductor. Nah, ini mengelola state formulir dengan use state biasa mungkin cukup untuk formulir login dengan dua kolom, tetapi akan menjadi bencana performa untuk formulir pendaftaran yang panjang. Ingat konsep controller komponen di mana setiap ketukan memicu re-render jika formulirmu memiliki 20 kolom dan semuanya berbeda dalam satu komponen induk. Mengetik satu huruf di kolom alamat akan memaksa 19 kolom lainnya untuk ikut di render ulang meskipun mereka tidak berubah. Nah, ini menyebabkan apa yang disebut render tersing di mana HP pengguna menjadi panas dan dihentikan keyboard terasa lag atau lambat muncul karena membutuhkan solusi manajemen state yang lebih cerdas dan terisolasi. Nah, yang kelima ada error handling UX the empathic messenger. Nah, ini menampilkan pesan kesalahan error message adalah momen yang krusial dalam interaksi manusia dan komputer. Salah langkah sedikit saja menggunakan akan merasa bodoh, disalahkan, atau frustasi yang seringkali developer menampilkan perasaan error teknis seperti error 400 bad request atau invalid regex pattern yang sama sekali tidak dimengerti oleh manusia normal. Tujuan utama dari error handling UX bukan sekedar memberitahu bahwa ya ada yang salah, tapi membimbing pengguna untuk memperbaikinya dengan cara sopan dan jelas. Pesan error haruslah bertindak seperti guru yang sabar, bukan polisi yang galak. Gunakan bahasa yang manusiawi, misalnya emailnya ketinggalan. Nih, alih-alih performa tidak valid. Terus kita skip aja untuk yang ini. Kita skip dulu juga soalnya. Nah, ini ada bab 8 networking API talking to the cloud. Nah, ini asynchronous JavaScript waiting for the pizza. Nah, ini di dunia pemrograman ada dua cara untuk mengeksekusi perintah. Ada synchronous atau sinkron atau ada asynchronous atau asinkron. Nah, secara default JavaScript adalah bahasa yang sinkron dengan single thread threaded. Nah, artinya ia hanya bisa melakukan satu hal dalam satu waktu. Nah, seperti kasir di minimarket yang tidak melayani pelanggan satu persatu jika kasir tersebut harus memasak mie instan untuk satu pelanggan di minggu ketiga, tunggu 3 menit sampai matang sebelum melayani pelanggan berikutnya. Nah, antrian akan mengular panjang dan semua orang akan marah. Dalam konteks aplikasi ini disebut UI freeze.
Nah, ini dalam aplikasi total sedang mengambil data dari server layar tidak bisa disentuh, animasi berhenti, pengguna mengira aplikasi rusak. Nah, inilah mengapa operasi yang memakan waktu yang lama seperti mengambil data dari internet networking harus dilakukan secara sinkron. Nah, terus ada Fetch versus Axios, the native versus the specialist. Nah, ketika ingin melakukan panggilan HTTP atau HTTP request, kita dihadapkan dengan dua pilihan populer yaitu menggunakan Fetch API bawaan atau menginstal pustaka web via yaitu Axios adalah web modern yang sudah tersedia langsung di lingkungan JavaScript native. React Native tidak perlu menginstalasi apapun, kelebihannya jelas, ringan, tidak menambah ukuran aplikasi bundle size, dan didukung secara native untuk operasi get sederhana mengambil daftar artikel private sudah lebih dari cukup. Nah, kamu tinggal panggil fetch URL, lalu parse hasilnya menjadi JSON dan respons.json. Kesederhanaan ini membuat Fed menjadi pilihan favorit untuk proyek-proyek kecil yang tutorialnya pemula. Nah, terus ada slide effect atau use effect the synchronization portal. Komponen React pada dasarnya adalah fungsi murni atau pure functions yang tugas utamanya adalah mengubah data prop state menjadi tampilan UI. Nah, namun mengambil data dari server operasi kotor yang disebut dengan side effect atau efek samping karena berinteraksi dengan dunia luar dan tidak sinkron dengan siklus render React. Nah, kita tidak boleh menaruh kode fetch langsung di dalam tubuh komponen utama karena itu memicu request berulang kali setiap milidetik saat komponen beredar ulang. Nah, untuk menangani operasi berbahaya ini dengan aman, React menyediakan hook khusus bernama use effect. Nah, ini ada server state management enter text query. Nah, kamu akan menyadari bahwa menyimpan data server di dalam Usted lokal memiliki banyak keterbatasan. Data server memiliki sifat yang unik. Ia disimpan di dalam tempat yang jauh dan tidak kita kontrol. Ia butuh protokol asinkron untuk mengambil dan memperbaharuinya. Yang paling penting, ia bisa menjadi kadaluarsa setel kapan saja jika orang lain mengubahnya di database. Nah, mengelola status loading, error, dan caching ini di duplication dan background update secara manual secara menggunakan use effect dan use state akan menghasilkan kode boilerplate yang sangat banyak dan rentan bug. Inilah yang disebut dengan masalah server state dan use state bukanlah yang paling tepat untuk ini. Nah, terus ada handling network status, the UX of uh, uncertainty berbeda dengan aplikasi yang berjalan di server lokal. Aplikasi mobile hidup di lingkungan yang penuh ketidakpastian, koneksi bisa cepat 4G dan 5G, lambat edge atau mati total atau offline. Itulah intinya. Soal kita lanjut aja ke bab 9 langsung ada list dan rendering infinite scroll strategis. Nah, yang pertama itu ada the list performance problem, the RAM killer. Nah, ini bagi pengembang yang berlatar belakang web, naluri pertama saat ingin menampilkan daftar data dalam menggunakan metode JavaScript standar remap di web. Nah, terus ada flatlist arsitektur the recycling machine. Nah, flatlist adalah komponen pahlawan di React Native yang dirancang khusus untuk menangani daftar data yang panjang. Bahkan hingga tak terhingga rahasia kekuatannya terletak pada teknik yang disebut dengan virtualization atau windowing. Nah, terus ada section list implementation organized chaos. Nah, ini terkadang data tidak hanya berupa daftar linear sederhana, tetapi memiliki arsitektur kelompok atau kategori yang seperti daftar kontak yang dikelompokkan berdasarkan abjad ABC atau menu restoran yang dibagi menjadi makanan, minuman, dan dessert. Jika kita melaksanakan struktur ini di dalam list biasa, kita harus melakukan manipulasi logika yang rumit membingungkan untuk
menyisipkan judul kategori di antara item. React Native menyediakan solusi khusus skenario bernama section list. Nah, yang ini ada optimization props running the engine. Nah, setelah berhasil menampilkan data menggunakan flatlist, langkah selanjutnya adalah melakukan tuning untuk penyetelan mesin agar performa maksimal prop pertama dan terpenting yang wajib dipahami dan sering menjadi sumber peringatan tuning di terminal adalah key extractor. Prop ini bertugas memberikan identitas unik di KTP. Terus ada UX Patterns for List Infinite Edition. Nah, ini untuk menampilkan data hanyalah separuh cerita, separuh lainnya adalah bagaimana pengguna berinteraksi dengan aliran disebut, data tersebut, pola UX atau user experience. Pertama, yang paling umum adalah pull to refresh, gestur menarik layar ke bawah untuk membuat data baru. Nah, ini kita skip dulu. Kita langsung aja ke bab 10, Global State Management Beyond Props Drilling. Nah, ini the props drilling problem, the bucket bridge. Nah, bayangkan sebuah skenario di mana kamu sedang memadamkan kebakaran di desa terpencil. Sebelum ada yang mobil pemadam kebakaran modern, penduduk desa harus berbasis panjang untuk dari sungai hingga ke rumah terbakar mengoper ember air dari tangan ke tangan satu persatu. Orang akan mengambil air memberikannya ke orang kedua, lanjut ke orang ketiga dan gitu seterusnya sampai rumah itu yang disebut dengan prop drilling. Nah, terus ada React Context API, the broadcast system. Nah, ini sistem kita melompat di pustaka pihak ketiga yang canggih. React sebenarnya sudah menyediakan solusi bawahan untuk masalah prop drilling yaitu Context API. Nah, pikirkan Context API sebagai sistem pengeras suara atau public address system. Nah, di sebuah sekolah, gedung, atau perkantoran. Nah, ini ada Sustain Arsitektur The Cool Kid. Nah, ini selama bertahun-tahun Redux adalah raja yang tidak terbantahkan dalam manajemen state React. Namun Redux terkenal dengan birokrasinya yang berbelit-belit. Kamu harus menulis action, reduce, type, dan malware, dan store configuration yang sangat panjang. Kita lanjutkan lagi di select the optimization the sniper approach. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam manajemen global mencegah zombie child atau komponen yang melakukan render ulang perihal padahal tidak perlu. Nah, ini ada state persistence the save game fitur. Semua yang kita bahas sejauh ini tentang props, state, dan store memiliki salah satu kelemahan besar. Semuanya hidup dalam RAM, memori. Artinya jika pengguna menutup aplikasi secara paksa atau kill application atau merestart HP mereka, semua data itu akan hilang seketika menjadi debu. Bayangkan betapa frustasinya pengguna jika mereka harus login ulang setiap kali membuka aplikasi, jika di keranjang belanja mereka kosong kembali setelah aplikasi crash. Nah, ini kita skip dulu. Kita lanjut aja ke bab 11, device hardware unlocking superpowers. Nah, ini di expose Dika filosofi the Swiss Army knife. Nah, ini jika React Native adalah kerangka tubuh aplikasi, maka expose DK adalah sabuk peralatan canggih utility belt ala Batman yang memberikan aplikasi tersebut kemampuan super. Tanpa SDK ini, aplikasi React Native hanyalah sebuah tampilan web yang terjebak dalam ponsel. Nah, ia bisa menampilkan teks dan gambar, tetapi buta terhadap dunia sekitarnya. Nah, yang kedua ada permission flow the polite bouncer. Nah, ini mengakses perangkat keras pengguna terutama yang bersifat pribadi seperti kamera, mikrofon, dan lokasi. Bukanlah hak, melainkan privasi yang dilindungi undang-undang. Sistem operasi modern seperti iOS, Android bertindak sebagai penjaga kelab malam atau browser yang sangat ketat. Mereka tidak akan membiarkan aplikasimu menyentuh sensor apapun tanpa izin eksklusif dari pemilik HP. Nah, ini yang ketiga ada kamera dan media library, the Visual Cortex. Nah, salah satu fitur paling dominan dalam aplikasi mobile modern yang kemampuan visual, baik itu mengambil foto atau
Memilih foto di galeri, Expo menyediakan dua pustaka utama untuk tugas ini, Expo Kamera, kontrol kamera aktif, dan Expo Image Picker untuk mengambil media yang sudah ada. Nah, lanjut ada location service, the global positioning system. Nah, ini untuk mengetahui di mana pengguna berada seringkali sama pentingnya dengan mengetahui siapa mereka, terutama untuk aplikasi layanan pesan antar peta atau pencarian jodoh di Expo Location adalah gerbang kita menuju sensor GPS atau Global Positioning System di perangkat. Nah, model ini sangat powerful karena bisa menentukan lokasi pengguna dengan akurasi hingga beberapa meter menggunakan kombinasi sinyal satelit, WiFi, dan menara seluler. Nah, ini yang kelima ada sensor dan haptik. Nah, ini the six sense. Sebuah ponsel pintar bukan sekedar layar kaca yang menyala. Ia adalah balok penuh sensor yang peka terhadap lingkungan fisik. Expo XD, SDK membuka akses indera keenam ini melalui Expo Sensors dan Expo Haptik. Sensor gerak utama yang meliputi akselerometer mengatur percepatan atau guncangan atau giroskop yang mengatur rotasi atau perputaran. Dengan data ini, kita bisa membuat interaksi yang unik seperti menggerakkan karakter game dengan menggunakan HP atau fitur set to undo kocok HP untuk membatalkan tulisan. Dan yang populer dari data sensor ini mengalir sangat cepat, bisa ratusan kali per detik, sehingga kita tidak perlu listener yang efisien, tidak membebani bridge komunikasi reaktif. Kita skip dulu ini. Kita lanjut aja ke bab 12 yaitu local storage dan prestation remembering thing. Nah, yang pertama ada transient dan versus partition data, the goldfish memory. Data dunia komputasi memori terbagi menjadi dua kerajaan besar yang memiliki sifat bentrok belakang, yaitu ada RAM, random access memory, dan disk atau storage. Nah, di saat kamu menjalankan aplikasi React Native, semua variabel state akan state prop konteks yang kita bahas di bab sebelumnya hidup di dalam RAM. Sifat RAM ini mirip dengan ingatan ikan mas koki yang papan tulis di ruang kelas saat ia sangat cepat untuk ditulis dan dibaca, tetapi bersifat volatil atau sementara. Begitu aplikasi ditutup paksa atau kill app, eh, HP dimatikan atau sistem operasi memutuskan untuk membersihkan memori demi menghemat baterai, semua data di RAM tersebut akan lenyap ketika tanpa berkas. Bagi pengguna, ini adalah pengalaman yang sangat frustasi jika mereka harus login ulang untuk kehilangan isi keranjang belanja tiap kali beralih aplikasi sebentar untuk membalas pesan WhatsApp. Nah, yang kedua ada NC Storage Legacy, the old workhorse. Nah, ini selama bertahun-tahun N6 Storage adalah standar de facto untuk menyimpan data lokal dari React Native. Mirip dengan local storage di pengembangan web, ia adalah pengembangan kunci nilai atau key value yang sederhana, tidak terrekripsi, dan bersifat global untuk seluruh aplikasi. Nah, terus ada MMKV atau Modern Standard The Speed Demon. Nah, ini adalah NX Storage adalah mobil tua, maka MMKV adalah roket. MMKV adalah pustaka penyimpanan key value yang awalnya dikembangkan oleh WeChat atau Tencent untuk aplikasi perpesanan mereka yang masif, dan kemudian diporting ke React Native menggunakan keunggulan utamanya yang membuat rahang jatuh adalah kecepatan. MMKV diklaim dan terbukti 30 hingga 100 kali lebih cepat daripada ASIC storage dalam operasi baca tulis. Nah, yang selanjutnya ada Source Stores, the Digital Vault. Nah, ini baik NC Source maupun MMKV memiliki satu kelemahan fatal. Data disimpan dalam format teks, bisa plain text atau format yang mudah dibaca. Jika seorang mencuri HP pengguna, melakukan routing di Android atau di jailbreak di iOS, mereka bisa dengan mudah menyalin file database aplikasimu dan membaca semua isinya. Untuk preferensi seperti tema gelap, bukan
Ini bukan masalah besar, tapi kamu menyimpan akses token password atau informasi kartu kredit di sana. Kamu telah membuka celah keamanan yang sangat berbahaya untuk data sensitif semacam ini. Kita membutuhkan berangkas digital dan ekosistem Expo ya. Berangkas itu bernama Source Store. Nah, ada offline first arsitektur surviving the apocalypse. Nah, di dunia ideal, internet tersedia di mana saja dan cepat dan stabil. Di dunia nyata, pengguna kita masuk dalam lift, naik kereta bawah tanah atau pergi ke daerah terpencil sinyal E atau H. Aplikasi sering mati kutu, menjadi putih, loading, muncul gambar dinosaurus yang menyedihkan. Nah, ini kita skip dulu. Kita lanjut ke bab 13, yaitu ada animation and gesture feels like magic. Deklaratif versus imperative, the paradigma shift. Nah, ini dalam sejarah pengembangan React Native, animasi seringkali menjadi anak tiri yang performa anak tiri kan pada masa awal kita menggunakan animated bawaan. Terus Limited Tree Basic, The UI Champion, pustaka standar industri untuk animasi deklaratif di React Native saat ini adalah React Native Reacted, khususnya versi 3 yang membawa penyederhanaan sintaks yang di luar biasa. Reanimate hadir untuk memecahkan masalah kemacetan jembatan dengan memperkenalkan konsep set values. Nah, terus ada gesture handler, touching is believing. Layar sentuh adalah media input utama di perangkat mobile, namun komponen bawaan React Native seperti touch, touch table operated atau scroll view memiliki keterbatasan dalam mendeteksi gestur yang kompleks. Mereka hanya bagus untuk keterbatasan mendeteksi gestur yang kompleks. Mereka hanya bagus untuk melakukan tap atau gulir sederhana, tapi gagal total jika melakukan gestur seret, drag, atau cubit pinch, atau putar rotate secara bersamaan. Nah, terus ada start element transition. Nah, ini pernahkah kamu memperhatikan di App Store atau Google Play saat kamu menekan ikon aplikasi kecil, icon yang sebelum seolah-olah tumbuh membesar dan berubah menjadi header halaman detail. Efek magis ini yang disebut dengan start element transition. Nah, itu berpindah antar layar tanpa efek. Perpindahan layar terasa kaku, layar A hilang, B muncul mendadak. Tanpa efek ini memahami bahwa objek di layar B adalah objek yang sama dengan yang tadi saya klik di layar A. Nah, yang kelima ada micro interaction atau the soul of the app. Nah, ini jika fitur utama adalah daging dari aplikasimu, maka micro interaction adalah bambu penyedapnya. Micro interaction adalah animasi kecil yang fungsional dan terjadi di sekitar tugas spesifik. Nah, ini kita skip dulu ya. Nah, ini bab 14 atau bab terakhir, deployment NIES SIP. Nah, ini pre-build concept the graduation day. Nah, ini selama proses belajar pengembangan awal kita sangat dimanjakan oleh kemudahan Expogo. Aplikasi ini barat sepeda roda 3 yang aman dan stabil jika bisa langsung mengayuh tanpa takut arus karena konfigurasi native yang sudah disiapkan oleh tim Expo. Nah, app icon dan splash screen dress to impress. Nah, sebagus apapun kode di balik layar, pengguna akan menilai bukumu dari sampulnya. Dan dalam konteks aplikasi mobile, sampul itu adalah app icon dan splash screen. Nah, terus ada IIS Build, The Cloud Factory. Setelah kode selesai dan aset siap, tiba saatnya untuk mengubah kumpulan teks JavaScript menjadi file binar yang diinstal .apk atau .aab untuk Android dan .api untuk iOS. Dulu proses komplikasi atau build ini membutuhkan komputer dengan spesifikasi yang dewa. Nah, terus ada Okta Updates, The Script Weapon. Nah, ini salah satu mimpi buruk terbesar pengembang aplikasi mobile adalah menemukan bug kritis seperti tombol login macet tepat setelah aplikasi dirilis di App Store.
Untuk memperbaikinya dengan cara tradisional, kamu harus membetulkan kode, melakukan build ulang 30 menit, upload ke store untuk menunggu proses review. Dari Apple atau Google bisa makan waktu 1 hingga 3 hari. Terus ada monitoring dan analis the black box. Nah, ini setelah aplikasi dirilis ke publik, banyak developer yang merasa tugasnya sudah selesai, padahal justru disinilah fase terpenting dimulai. Saat aplikasi berjalan di ribuan perangkat di kondisi sinyal, baterai, dan versi OS yang berbeda-beda di halannya pasti akan terjadi. Aplikasi yang berjalan lancar di emulator mungkin tiba-tiba crash di HP Samsung J2 milik pengguna di daerah terpencil karena alat pemantauan kita buta. Nah, ini juga rangkuman udah, ya udah selesai. Terima kasih. Saya Alifka, pamit undur diri. Maaf jika ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.